Jangan salah jika wanita akan berbuat nekat jika sering kali disakiti. Sama halnya dengan kejadian yang menimpa para wanita di distrik Kasturba Nagar di India ini. Selengkapnya mari simak ceritanya. Aku Yadav, lahir pada 1972 di perkampungan kumuh daerah Kasturba Nagar, India. Ia tumbuh di lingkungan yang akhirnya membuatnya menjadi seorang preman yang melakukan banyak perbuatan kriminal. Bahkan para polisi di sana tidak berani menghukumnya. Sehingga, ketika ia melakukan kejahatan, tak jarang polisi akan melepaskannya begitu saja. Ia sangat dibenci di perkampungannya karena ia telah memperkosa sekitar 200 wanita. Para wanita korban pemerkosaannya adalah mereka yang berasal dari suku kasta terendah atau suku Dalit di India. Aku Yadav juga tercatat setidaknya ia telah membunuh sekitar 3 orang tanpa diproses hukum. India memang masih memegang sistem kasta, sehingga meskipun perbuatan Yadav dilaporkan ke kepolisian, para polisi hanya akan menganggap remeh korban bahkan membiarkan kasusnya begitu saja. Parahnya, kadang mereka yang melapor malah ditertawai polisi. Aku Yadav akan menyuap polisi-polisi itu untuk menutupi kejahatannya. Ketika ada korban yang melapor ke polisi, polisi akan memberitahu Yadav. Selanjutnya, Yadav akan mendatangi orang yang melapor itu dan mengintimidasinya. Yadav bahkan akan mengancam untuk menyiramkan air keras, memperkosanya lagi, atau melukai anggota keluarga pelapor tersebut. Motif pemerkosaan yang dilakukan Aku Yadav adalah untuk mengontrol para antek-anteknya agar selalu patuh padanya. Aku Yadav semakin percaya diri, jika ia tidak akan bisa masuk penjara. Sampai pada tanggal 13 Agustus tahun 2004, ketika perkumpulan wanita di perkampungan mendemonya. Mereka menyebut perkumpulan wanita itu dengan nama Ling. Mereka adalah para wanita yang menjadi korban pemerkosaan Aku Yadav. Peristiwa itu dimulai ketika salah satu korban Yadav, yaitu Usana Rayane yang beberapa kali dilecehkan Yadav meminta saudara iparnya untuk melaporkan Yadav kepada wakil komisaris polisi. Sang komisaris pun menjanjikan perlindungan kepada Narayane dan mengatakan bahwa Yadav akan segera ditangkap polisi. Warga yang mendengar kabar dari Narayane menjadi memiliki semangat untuk menangkap Yadav. Pada malam harinya, para warga yang marah mulai merusak rumah Yadav dan merobohkannya menjadi puing-puing. Yadav pun menyerah. Ia dibawa ke kantor polisi dan polisi bahkan mengatakan jika Yadav akan ditempatkan di tahanan khusus. Padahal sebenarnya polisi hanya ingin melindungi Yadav dari amukan massa, bukan menahannya karena telah berbuat kejahatan. Sehari setelah penangkapan Yadav, ia dijadwalkan untuk mengikuti persidangan di pengadilan. Narayane dan para korban lainnya mendengar hal itu yakin jika Yadav akan dibebaskan seperti sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu mereka merancang rencana sendiri. Mereka mendatangi kantor pengadilan saat itu. Ketika Yadav berjalan melewati mereka dengan diapit polisi, ia mengejek salah satu wanita di sana dengan memanggilnya pelacur. Yadav juga mengancam akan memperkosanya lagi. Polisi yang mengawalnya bukannya membela wanita itu, malah tertawa mendengar perkataan Yadav. Wanita yang diejeknya menangis dan berteriak, "Kita tidak bisa hidup di bumi ini bersama-sama." Wanita ini kemudian melempar sandal yang ia pakai ke arah Yadav. Sedetik kemudian, para wanita lain seperti mendapat sinyal langsung melempar apapun yang mereka bawa. Ada yang melempar bubuk cabai, melempar batu dan menyerang menggunakan pisau ke bagian tubuh Yadav yang sekiranya bisa mereka gapai. Yang mana hal tersebut sudah direncanakan mereka sebelumnya. Sebelum mendatangi kantor pengadilan, para wanita itu memang sengaja membawa pisau dapur, batu, bubuk cabai, dan berbagai macam peralatan lainnya untuk membalas perbuatan Yadav, karena mereka yakin Yadav akan dibebaskan lagi. Polisi yang mengawal Yadav tidak kuat menghadapi serangan para wanita itu.
Polisi itu kemudian melarikan diri dan meninggalkan Yadav berdarah-darah karena mendapat amukan massa dari para korban pemerkosaannya. Kurang lebih 10 menit penyerangan itu dilakukan. Seorang wanita yang sudah menantikan momen itu langsung memotong penisnya. Yadav pun tewas di tempat karena tikaman sebanyak 70 kali. Tubuhnya sudah tidak dapat dikenali, dan darah membanjiri lantai marmer putih di gedung pengadilan itu. Tak terhitung berapa banyak wanita yang menyerangnya, tapi polisi menangkap 5 wanita secara acak dan kemudian memenjarakannya, termasuk Narayane. Para wanita lainnya memprotes polisi, karena itu adalah perbuatan mereka semua. 5 wanita itu kemudian diadili dan pada 2012 akhirnya mereka dibebaskan karena kurangnya bukti. Meskipun pembunuhan Aku Yadav tidak serta-merta membuat para wanita tenang, Narayane mengatakan bahwa setidaknya hal itu bisa membuka mata masyarakat terhadap kejahatan Yadav, dan menunjukkan kekuatan wanita yang bahkan bisa berbuat nekat jika disakiti terus-menerus. Setelah pembunuhan itu, mata masyarakat mulai terbuka akan kegagalan polisi dalam mengayomi masyarakat. Dan hal itu membuat mereka kesal, kata Narayane. Demikian cerita Astori kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.